Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masih membahas masalah sifatus sholat. Ini tentu nomornya berbeda. Kalau nomor yang saya ini nomor 251, tapi tentu tidak akan sama dengan kitab yang ada pada bapak-bapak. Lantaran ini versinya versi kitab Syarah Tawdihul Ahkam, tulisan Syekh Abdullah Al-Bassam. Tapi hadisnya yang akan kita baca itu adalah hadis tentang, kalau kemarin tentang tahiyat, jadi duduk tasyahud tahiyat. Nah, sekarang tentang doa yang dibaca pada saat duduk tahiyat. Hadisnya itu hadis dari Fudalah. Wa an Fudalah tabni Ubaidin radhiyallahu anhu. Ayat apa? Dari Fudalah bin Ubaid hadisnya nomor, kalau di sini 335 335 kalau di buku itu terjemah. Dari Fudalah bin Ubaid qala, dia berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang yad'u fi sholatihi. Orang itu berdoa di dalam sholatnya. Walam yahmadillah, sedangkan sebelumnya dia tidak memuji Allah terlebih dahulu. Walam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajilah hada, ajilah hada, kata Nabi. Ini tergesa-gesa, ini terburu-buru. Tsumma da'ahu, kemudian Rasulullah memanggil orang tersebut. Faqala, kemudian beliau bersabda, idza shalla ahadukum, jika salah seorang di antara kalian sholat, fal yabda, maka mulailah bitahmidi rabbih, dengan memuji Tuhannya, wasana'i alaih, dan menyanjung kepadanya. Tsumma yusalli ala nabi, kemudian dia bersolawat kepada Nabi. Tsumma yad'u bima syaa, kemudian dia berdoa dengan doa yang dia kehendaki. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam lain yang 3. Wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim
dan hadis ini dipandang sah atau sahih menurut Imam At-Tirmidzi, menurut Imam Ibnu Hibban, dan menurut Imam Hakim. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari hadis ini, menurut Fudalah bin Ubaid radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendengar ada orang yang sholat. Orang itu berdoa, tapi sebelum berdoa dia tidak memuji kepada Allah, tidak bersolawat kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan ajilah hadza. Jadi doa yang dilakukan seperti ini tergesa-gesa, ini terburu-buru doa seperti itu. Nah, kemudian Nabi menasehati dan memberitahu orang tersebut. Kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian sholat, maka bertahmidlah dulu. Jadi hendaklah bertahmid dulu, memuji dulu kepada Allah wasana, serta menyanjungnya, kemudian bersolawat. Nah, setelah itu barulah dia berdoa. Jadi tsumma yad'u bima syaa. Kemudian dia hendaknya berdoa dengan apa yang ia kehendaki. Nah, kalau kita perhatikan hadis ini berdasarkan penjelasan para ulama. Jadi sebenarnya ini bukan doa secara umum, ya, bukan doa secara umum. Tapi yang dimaksud di sini, ini kan dalam kitab Bulughul Maram. Dan sebelum membaca hadis ini kita sudah baca kemarin tentang doa yang kita panjatkan pada saat kita duduk tasyahud atau duduk tahiyat. Jadi ketika duduk tasyahud atau duduk tahiyat, baik pada tahiyat tahiyat awal ataupun pada tahiyat akhir. Nah, itu kan ada bacaan doa. Yang doanya itu at-tahiyyatu lillah wassalawatu wat thayyibah assalamu alayka ayyuhan nabi, dan selanjutnya gitu. Nah, sehingga ketika Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan hadis ini, maka yang dimaksud orang yang berdoa di sini bukan berdoa di sembarang tempat. Tapi yang dimaksud dengan kejadian ini adalah orang itu berdoa pada saat duduk tahiyat. Jadi orang tersebut ketika duduk tahiyat itu dia langsung saja berdoa dengan doa yang ia kehendaki. Gitu. Hal itu terdengar oleh Nabi. Makanya Nabi berkata kepada orang itu, ajilah hadza. Ini terburu-buru, ini tergesa-gesa. Jadi kalau berdoa pada saat duduk tahiyat, baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, hendaknya memuji Allah dulu. Itu. Menyanjung kepada Allah serta bersolawat kepada Nabi. Seperti apa? Ya seperti bacaan yang kita sudah baca itu. Gitu. Yaitu at-tahiyyatu lillah wassalawatu wat thayyibah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma sholli ala Muhammad.
Nah, dalam hadis yang kemarin ya, ini takut saya terlewat. Bacaannya at-tahiyatu lillah wassalawatu wat thayyibat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, sampai di situ summa liyatakhayyar minan doa. Setelah itu barulah memilih doa yang ia kehendaki itu. Itu maksudnya. Jadi maksud dari hadis ini bukan dalam doa yang sembarangan, tapi yang dikomentar oleh Nabi ajila hadza itu tentang orang yang berdoa pada saat duduk tahiyat. Langsung saja dia berdoa tanpa membaca doa yang tadi sebelumnya. Nah, doa yang sebelumnya itu kan isi pertama apa? Isi yang pertama at-tahmid wa tsana. Jadi isi dari doa tersebut adalah tahmid, memuji Allah, wa tsana dan menyanjung Allah. At-tahiyyatu lillah wassalawatu watthayyibah. Nah, itu kan pujian dan sanjungan kepada Allah. Nah, selanjutnya assalamu alaik, ucapan salam yang ditujukan kepada Nabi dan ucapan salam yang ditujukan kepada umatnya, kepada hambanya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi ucapan salam untuk hamba-hamba yang soleh. Kemudian bacaan tasyahud dan juga bacaan sholawat. Nah, memang kalau kita baca di dalam hadis ini sholawatnya tidak ada. Di sini tidak tertulis sholawat. Tapi kita akan baca hadis yang lain nanti, di mana setelah tasyahud itu nanti ada bacaan sholawat. Nah, jadi maksudnya begini. Kalau kita duduk tahiyat, maka kita dianjurkan memuji dan menyanjung Allah. Pujian dan sanjungan kepada Allah itu yaitu dengan lafaz at-tahiyyatu lillah wassalawatu watthayyibah. Nah, kemudian bacaan selanjutnya assalamu alaika, terus assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, kemudian dilanjutkan dengan dua kalimat syahadat, dilanjutkan dengan sholawat. Nah, setelah itu barulah kita berdoa, memilih doa yang kita kehendaki. Itu pun nanti ada dalilnya bahwa yang dimaksud doa yang kita kehendaki teh naon, ada keterangannya. Gitu. Tidak lantaran apa yang kita kehendaki sakahayang urang kalau gitu. Jadi hendaklah memilih doa yang ia kehendaki, soke sakahayang urang tante gitu. Tapi ada dalilnya, ada keterangan. Nah, kalau kita langsung berdoa tanpa memuji Allah, menyanjung kepadanya, bersyahadat dan bersolawat, maka doa itu oleh Nabi dianggap terburu-buru. Ajilah hada. Ini terburu-buru. Rurusuhan deui ke kamana. Nah, bahkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah ini sebenarnya menjadi arahan atau petunjuk hakikatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita yang
jika kita berdoa, jika kita memohon kepada Allah, hendaknya tadrij, tahapan-tahapan tadi itu dilakukan. Jadi ulah ngadoa teh Gusti abdi hayang anu, jauh kitu. Jangan seperti itu. Ya. Jadi memuji dulu kepada Allah, bersolawat kepada Nabi, barulah kita mengutarakan keinginan kita. Itu. Nah makanya pada hadis yang tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hakikatnya memberikan arahan dan petunjuk kepada kita umatnya adab berdoa, sehingga kata Nabi, idza shalla ahadukum, jika salah seorang di antara kalian sholat dan berdoa, itu, maka awalilah dengan bertahmid kepada Allah, awalilah dengan memuji Allah dan menyanjung kepadanya serta bersolawat kepada Nabi. Nah, Abdullah Al-Bassam di dalam kitabnya menyebutkan fil hadithi dalilun ala taqdimil wasaili baina yadayil maqasidi. Hadis tadi itu menjadi dalil bahwa kita hendaknya mendahulukan wasail sebelum maqasid. Itu. Jadi hendaknya kita mengajukan dulu wasail, pelengkap, dilengkapi. Jadi memuji Allah, menyanjung Allah itu sebagai pelengkapnya. Barulah nanti maqasid. Apa maqasidnya? Tujuan yang pokok yang kita inginkan. Gitu. Memuji dulu kepada Allah sebagai wasail, baru nanti tujuan kita apa yang kita inginkan diutarakan. Nah, hal yang seperti ini kan terjadi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kalau kita suatu saat ada kepentingan, ada keperluan kepada orang lain. Ketika kita datang kepada seseorang karena kita ada perlu, apa langsung cinginjem duit? Gitu ente. Aman ente. Malah kita mencari-cari waktu. Ya kira-kira lamun orang butuh duit teu nginjem jeung kasih akang ieu wayah mah urang kudu datang. Ulah jangan ketika kita datang dipastikan dia tidak ada di rumah, atau ketika datang dia sedang tidur. Itu kan? Jadi kita mencari-cari waktu dulu. Itu wasail itu. Wah, biasana wayah kieu ya ketingali si akang ieu mah gitu. Ada di rumah, kemudian biasanya dia nyantai gitu. Nah, kita datang pada waktu tersebut, dan ketika kita bertemu dengannya, kita tidak langsung mengutarakan apa yang kita butuhkan, malah kadang berbasa-basi dengan memuji dulu kan, biasanya gitu orang oke. Wah, salira mah atuh da jalmina, dermawan, kasohor, kaceluk, kaun-aun, kancara kancana dia. Itulah lamun jeung bahasa Sunda mapan dipuji heula. Seuna bekah heula irungna. Setelah dia tersanjung dengan pujian, baru kita masukkan tuh apa yang kita butuhkan. Eta cenah abdi teh ka dieu teh butuh hartos. Goreng tungtungna. Para geus dipuji mah teu meunang teu ta manehna. Aing geus dipuji setinggi langit disebut jelema dermawan, hari di hijauan teu mere pan era maneh gitu. Tah ka jalma ge kitu. Jadi orang saja yang kikir begitu. Ketika dipuji dia memberi. Apalagi Allah itu zat yang maha pemberi begitu. Nah makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis ini seolah-olah Nabi itu memberikan arahan kepada kita.
Nah, bahkan tadi Abdullah Al-Bassam menyebutkan dalam hadis ini merupakan dalil bahwa hendaknya kita mendahulukan wasail, mendahulukan pelengkap-pelengkapnya baina yadayil maqasid sebelum kita mengutarakan tujuan yang pokok. Malah kalau kata Abdullah Al-Bassam, wa suratul Fatihah mithalun karimun fi dzalik. Kalau kita ingin melihat bagaimana berdoa yang benar, coba tiru tuh surat Al-Fatihah. Itu adalah contoh termulia ketika kita mengutarakan keinginan. Pan urang teu kieu ka Gusti teh, ihdinas siratal mustaqim. Gusti tuduhkeun abdi kana jalan anu lempeng kitu teu? Henteu. Tapi bagaimana kita memuji dulu? Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmani Ar-Rahimi Maliki Yaumiddin. Itu kan segudang pujian kita kepada Allah. Bahkan bukan cuma memuji, kita pun mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah, dan kepada Engkau pula akan meminta. Artinya apa? Kakarawa kan itu nah. Ihdina, kakarawa minta. Ihdinas siratal mustaqim. Nah begitu cara berdoa itu. Latihan dulu. Jadi mencek istilah orang Cigonewa mah ulah suruntul gedung. Nuruntul. Jadi ada apa? Mun bahasa Sunda mah aya nete taraje lincak hamalan, gitu cek orang Sunda. Jadi ada apa? Tartibnya dulu. Walaupun ketika kita berdoa secara langsung tidak berarti Allah tidak akan memberikan, tidak berarti begitu, karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Cuma Nabi di sini memberikan satu ajaran, sopan santun, adab yang harus digunakan oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Ya termasuk ketika kita duduk tahiyat, kita memuji dulu at-tahiyatulillah wassalawatu watthayyibah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Nah, itu tahapan-tahapannya. Nah, Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ini kenapa Nabi itu dalam urusan berdoa sampai memberikan arahan seperti itu. Apa yang menjadi penyebab? Kalau menurut Imam Ibnul Qayyim, ad-du'a'u min aqwal asbab. Jadi Rasulullah memberikan arahan seperti itu mengingat doa itu merupakan sebab terkuat. Dalam apa? Bidaf'il makruh wa husulil matlub. Dalam menolak segala yang tidak diinginkan dan tidak disukai, serta dalam menghasilkan al-matlub yang dicari. Nah, bahkan ada riwayat yang menyebutkan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Nah, jadi Rasulullah sengaja memberikan arahan, petunjuk seperti itu, adab sopan santun di dalam berdoa kepada umatnya, lantaran doa merupakan sebab terkuat, ya, sebab terkuat. Dalam apa? Dalam menahan, menolak segala sesuatu yang tidak disukai dan untuk menghasilkan segala sesuatu yang kita cari. Apalagi kalau misalkan kita
membaca riwayat-riwayat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menolak. Allah akan senantiasa memberikan ijabah jawaban terhadap doa yang doa itu disampaikan oleh seorang yang beriman dan doa tersebut tidak akan menjadi penyebab putusnya silaturahmi, dan doa tersebut bukan doa dosa. Jadi andaikan doa ini diucapkan oleh seorang muslim, doa tersebut bukan permintaan yang merupakan perbuatan dosa, dan juga doa tersebut tidak mengakibatkan terputusnya silaturahmi, maka dipastikan doa itu mustajab, doa itu diijabah. Jadi kalau kita seorang muslim berdoa kepada Allah, doanya itu bukan doa dosa. Kumaha doa dosa teh kira doa dosa teh Gusti mudah-mudahan ngarampok peuting ieu mah abdi teh salamet. Atuh teu bale. Bismillahan namanya. Ya, bismillahi tawakal tuh. Teu ka mana? Heuh ada ngarampok. Sing make bismillah oge nu kitu mah. Teu pantes. Baik haji aku aing, mudah-mudahan Gusti berhasil. Jadi itu doa dosa atau doa-doa yang akan menyebabkan silaturahmi kita dengan yang lain terputus. Gitu. Nah doa-doa seperti itu oleh Allah tidak akan diijabah. Tapi kalau doanya dari seorang muslim, doanya tidak mengandung dosa, doanya tidak akan menyebabkan terputus silaturahmi, dipastikan doa itu mustajab. Walaupun Rasulullah menyebutkan ijabatud doa, ijabah Allah terhadap doa umatnya itu 1 dari 3. Itu 1 dari 3. Bagaimana 1 dari 3 itu? Kemungkinan jika kita betul-betul membutuhkan, doa itu saat itu pun dikabulkan. Mencek urang Sunda mah pok ngadua sok we dibikeun. Dah memang urang butuh. Pok sok. Pok ngadua sok dibikeun. Saya yakin bapak-bapak di sini ada yang lebih tua dari saya. Mungkin mengalami satu kejadian kita memohon kepada Allah, ternyata apa yang dimohonkan itu betul-betul terjadi. Gitu. Jadi kalau kita memang membutuhkan, memerlukan, apa yang kita minta langsung oleh Allah diberikan. Gitu. Nah, tapi ada juga doa itu yang kita panjatkan, Allah berikan, tapi dalam bentuk lain. Iya. Siga urang misalkan ayeuna aing anu doa mah yang loba duit tuh, tapi teu boga wae duit. Itu udah merencek malaikat ai maneh minta duit wae usaha henteu. Jadi ketika kita memohon kepada Allah dengan sebuah permohonan, sebenarnya Allah mengabulkan permohonan tersebut, tapi dalam bentuk lain. Ai loba duit nama henteu, ngan cager, sehat, barang dahar ngeunah. Gitu, nikmat. Nah, jadi Allah memberikan ijabahnya itu dalam bentuk yang lain. Atau bisa saja ijabah oleh Allah itu tidak diberikan di dunia, tapi untuk nanti di akhirat. Nah, makanya para sahabat ketika mendengar itu mereka senantiasa berdoa, dan doa-doa yang dipanjatkan itu bukan lantaran mengharapkan ijabah saat itu, tapi lantaran mereka tertarik dengan apa yang ditentukan oleh Allah dari doa-doa seseorang. Mata cek para sahabat atau Rasulullah cenah ari kitu mah abdi deuk sing loba we ngadungan.
Maka Rasulullah mengatakan Allah pun akan banyak memberikan ijabah. Tangan urang mah pan sok salah, lamun keur butuh ngadoa panjang ka pangeran. Gusti abdi teh keur ripuh gitu. Barudak baredego Gusti. Abdi teh ayeuna teh usaha keur ngojot. Segala rupa diomongkeun ke pangeran teh. Ai keur cager mah tara eling. Nah, makanya kita itu coba hafalkan doa-doa yang biasa oleh Nabi didoakan supaya ketika nalika orang deg teu butuh deg butuh ge da Nabi ngadoa eta doakeun ku urang. Bahkan kalau doa Nabi itu kan Nabi itu oleh Allah diberi jawamiul kalim. Jawamiul kalim. Apa jawamiul kalim itu? Jawamiul kalim itu kalau berbicara sedikit tapi maksudnya sangat panjang. Pan urang mah ngadua, Gusti hayang anu tataan kabeh tika ngahulang. Naon deui nya euy, ka urang pan gitu. Bingung. Nabi ka dibalikan deui nu tadi, malah tikosewan ngaduana teh salah. Tapi kalau Nabi mengajarkan doa kan ada doa yang diajarkan oleh Nabi begini. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Tuh. Saeutik tapi luarana alus aya kabeh di dinya gitu kan. Allahumma ya Allah as'aluka. Aku memohon kepadamu minal khair, kebaikan. Dari segala kebaikan kulli semuanya. Ajilihi wa ajilihi, baik yang diterima di dunia ataupun yang di akhirat. Ma'alim tu wa malam a'lam. Baik apa yang saya tahu ataupun yang tidak tahu. Sok dek neangan dua Marial kumaha deui. Pandinya geus kabeh aya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu wa ma lam a'lam. Aya eta dalilna ke di dia dina kitab ieu. Dina Bulughul Maram bab doa. Kayak ku bapak tinggalnya ya kitabud da'awat bab doa ayat saduan. Atau lamun teh urang mung ku Nabi dipapagahan dinu tadi keneh. Wa a'udzu bika dan saya berlindung kepadamu ya Allah minasyarri kullihi, dari segala keburukan. Ajilihi wa ajilihi, baik keburukan itu datang di dunia ataupun di akhirat. Ma'alim tuwa malam a'lam, baik keburukan yang saya tahu ataupun yang saya tidak tahu. Ya Allah, lindungilah saya dari segala keburukan, baik di dunia ataupun di akhirat, baik yang saya tahu ataupun yang saya tidak tahu. So, pertanyaan teh naon tadi? Jadi doa-doa urang eta ge lain teu kenging mangga wae. Da kadang-kadang kebutuhan mah senantiasa berbeda. Nya teh abdi ayeuna butuhna ieu yang berapa? Cicilan mobil geura beres, pek wae. Aya kapal udara tambah tempatna. Nah, jadi kalau doa-doa yang diucapkan oleh Nabi kita bisa baca itu. Urang deuk ngarasa butuh teu butuh oke. Nu penting panu tadi, semakin kita banyak berdoa maka Allah pun akan menyediakan balasannya. Bahkan Nabi itu kan mengajarkan Allahumma inni as'aluka jannata wa ma qaruba min qaulin wa amalin. Ya Allah, saya memohon kepadamu surga dan segala sesuatu yang menjadi pelengkapnya, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Jadi lain minta surga wungkul, tapi tuduhkeun oge supaya ieu omongan teh, ieu perbuatan teh ngajuruskeun urang ka sawara. Itu Nabi. Jadi ajaran-ajaran yang seperti itu. Nah, jadi itu hadis dari Fudolah tadi. Nah, jadi komentar Imam Ibnul Qayyim bahwa
Kenapa? Ya. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk arahan doa seperti ini? Mengingat bahwa doa ini merupakan akwal asbab, jadi sebab terkuat terhindarnya dari bahaya dan sebab terkuat datangnya apa yang kita inginkan. Ya seperti cerita orang Bani Israel itu yang masuk ke dalam goa, kan ketiganya bingung. Kalau mengandalkan kekuatan, mengandalkan kemampuan, didorong oleh seorang sendirian, ternyata batu itu sangat besar. Berdua pun sama, bertiga pun sama. Tapi dengan berdoa kepada Allah, malah bukan cuma meminta gitu. Orang itu bukan cuma meminta, tapi ketiga orang itu pun dia mengutarakan amal terbaiknya gitu. Sehingga setelah dia mengutarakan, ya Allah, seandainya amal tersebut merupakan amal saya terbaik yang kau terima, semoga engkau bukakan pintu goa ini. Nah, sehingga batu itu bergeser dan pada akhirnya ketiganya bisa keluar. Nah, ibu-ibu sekalian, dah ngawas mah teu kedah panjang teuing nya, sok bosen. Tas we rasa hadis cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.